Lagi nyari smartphone di akhir tahun dengan harga yang sudah mulai turun? Nah, di video kali ini saya akan ngasih beberapa rekomendasi smartphone yang harganya tuh sudah turun. Mungkin dari tahun kemarin, bukan yang cuman tahun ini aja. Dan bahkan harganya turun sampai setengah harga. Dan menurut kami juga smartphone-smartphone yang kami rekomendasiin ini masih bisa dipakai 1 hingga 2 tahun ke depan ya. Dan kenapa kami bikin video ini? Karena masih banyak tuh di antara kalian yang komen di video-video kami soal suruh bahas smartphone yang juga ada di rekomendasi kali ini. Terus juga teman-teman reviewer juga banyak tuh bikin rekomendasi smartphone di 2024. Jadi kami bikin yang sedikit berbeda. So, saya Koko, ini dia rekomendasi smartphone turun harga di 2024. Untuk kelas entry kita mulai dari harga 1 sampai 2 juta aja nih. Ya, kita mulai dari smartphone pertama ada Itel P65 yang harga barunya pas awal rilis di 1,5 juta. Ternyata sekarang sudah ada yang jual di 1,2 jutaan aja. Walaupun cuma dapat varian yang 8128, tapi jelas untuk handphone yang sudah support bypass charging ya. Terus ada Zero hardware, layar 120Hz yang support auto refresh rate juga. Hingga terdapat RGB backlight, ini sudah makin worth it untuk dibeli. Pakai chipset UniSoC Tiger T615 yang dipadukan dengan storage yang sudah bertipe UFS. Jelas performanya cukup mumpuni lah untuk aktivitas harian, sampai buat main game tipis-tipis juga masih cukup nyaman. Yang kedua, Poco M6 yang harga barunya pas awal rilis di 2 juta, kini sudah ada tuh yang dijual di harga 1,5 jutaan. Dan itu pun udah dapat varian yang paling lega, yaitu 8/256 GB. Walaupun untuk storage-nya masih bertipe eMMC, tapi makin sesuai nih sama kelas harganya. Pakai chipset MediaTek Helio G91 Ultra, kamera utamanya 108 MP, layar 90Hz, dan untuk mengisi penuh baterai juga nggak lama tuh, karena support 33 Watt fast charge. Dan yang bikin HP entry ini punya fitur lengkap, tentu sudah ada NFC yang jadi nilai lebih tersendiri. Kalau fitur infrared blasternya sih antara butuh dan nggak butuh ya, tapi anggap aja sebagai bonus tambahan. Yang ketiga ada handphone dari Itel lagi nih, yaitu Itel RS4 yang jadi handphone entry 1 jutaan dengan performa paling ngebut berkat chipset sekelas Helio G99 Ultimate-nya. Layar smooth 120Hz, tipe storage-nya pun sudah UFS generasi kedua. Kalau di Itel P65 tadi minusnya nggak ada NFC, seri ini udah ready. Terus speakernya pun sudah mantep karena sudah stereo juga. Dan untuk sensor gyro juga sudah hardware. Jadi buat main game PUBG di settingan smooth ultra udah aman banget. Buat ngisi penuh baterainya juga paling ngebut nih, 45 Watt fast charge. Pas awal rilis dulu harganya mendekati 2 juta, tapi sekarang di marketplace udah mencapai 1,3 jutaan aja. Lanjut sekarang di kelas 2 jutaan sampai 3,5 jutaan. Di kelas mid-range yang non-premium ada seri paling populer dari Infinix, yaitu Infinix Note 40. Yang harga barunya pas awal rilis dulu masih di angka 2,8 juta. Di akhir tahun 2024 ini harganya sudah mendekati 2 juta aja. Desainnya terlihat berkelas dan mewah, terus ada fitur istimewa khas flagship yaitu wireless charging. Pakai layar AMOLED 120Hz yang support in-display fingerprint, audio mantep stereo tune by JBL, hingga kamera utama 108 MP dan kamera selfie 32 MP-nya juga terbilang oke dan masih bisa banget diandalkan. Pokoknya yang udah pernah megang dan udah pernah nyoba handphone ini pasti tahulah seberapa worth it-nya seri ini. Dengan harga rilis sampai sekarang pun aslinya masih worth it nih. Ini udah makin turun dan tentunya makin layak banget lah untuk dibeli di akhir tahun 2024 ini. Selanjutnya ada handphone gaming dari Nubia yang waktu awal rilis di harga 3 juta, kali ini sudah menyentuh harga 2,3 jutaan aja. Dari desainnya sih udah terlihat kalau ini handphone gaming banget. Ditambah ada tombol gaming air trigger-nya yang bikin pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Chipset 5G sekelas UniSoC T820 yang dipadukan dengan storage yang bertipe UFS 3.1 bikin performanya udah mumpuni untuk kinerja yang berat seperti menjalankan game HD dengan cukup smooth. Ditopang dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang didukung 33 Watt fast charge, tentunya sudah oke banget untuk digunakan sehari-hari. Lalu naik lagi ada Poco X6 yang pas rilis bulan Februari kemarin harganya sudah worth it di 3,5 juta. Di akhir tahun ini udah ada tuh yang jual di harga 2,8 jutaan aja. HP price to performance yang pakai layar AMOLED, terus diproteksi Corning Gorilla Glass Victus, pakai chipset Naga kelas Snapdragon 7S Gen 2,
Kameranya 60 megapiksel, sudah ada OIS dan Gyro AES-nya, serta bisa merekam hingga resolusi 4K. Desainnya juga udah berubah jadi lebih cakep dan mewah dibanding seri sebelumnya. Apalagi untuk ngisi baterainya tergolong ngebut karena support 67 watt fast charge. Pokoknya buat yang nyari handphone performa paling stabil di 2 jutaan, kayaknya Poco X6 ini sih jelas nggak ada lawannya ya. Terakhir ada handphone dari Samsung keluaran tahun lalu, yaitu Samsung Galaxy M54 yang pas awal rilis harganya mencapai 6,5 juta, kini sudah turun hampir separuhnya sendiri mencapai 3,3 jutaan. Dengan baterai besar 6000 mAh, layar Super AMOLED khas Samsung, kualitas kamera udah nggak perlu diragukan, hingga dukungan update software yang tentunya aman untuk jangka panjang. Palingan minusnya di pengisian daya yang cuma mendukung 25 watt. Selebihnya seri ini jelas makin worth it nih untuk dibeli di akhir tahun 2024 ini. Lanjut ke seri 3,5 jutaan sampai ke 4 juta. Ini sejujurnya kami susah ya untuk menentukan di harga yang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi smartphone lain, coba tulis di kolom komen. Oke, kita next. Terus di kelas ini ya, tergolong kelas mid-range yang premium hingga seri flagship killer. Ya, pertama ada handphone berchipset Naga Snapdragon 7 Gen 3 paling murah, yaitu iQOO Z9. Pakai layar AMOLED yang support 144Hz dan punya tingkat kecerahan mencapai 4500 nits. Nggak cuma performanya yang ngebut, kamera 50 megapikselnya juga pakai sensor Sony IMX882. Dan walaupun kapasitas baterainya mencapai 6000 mAh, tapi ketebalan bodinya tuh masih tergolong ramping ya, cuma 8 mm aja. Buat ngisi baterainya juga ngebut nih, karena support 80 watt fast charge. Gimana? Udah ngerasa ini handphone paling pas nggak di kelas harganya? Sekarang iQOO Z9 ini harganya di 3,5 jutaan aja. Gimana? Udah ngerasa iQOO Z9 ini sudah paling pas nggak dengan harganya? Tapi tunggu dulu, kita masih lanjut ke rekomendasi smartphone selanjutnya. Nah, selanjutnya ada seri Poco lagi yang baru beberapa hari yang lalu kita bandingin sama Xiaomi 14T, yaitu Poco X6 Pro. Pas awal rilis dengan harga 4 jutaan aja, ini handphone sudah terasa worth it banget ya. Dan untuk harga terkini mencapai 3,5 jutaan. Jelas seri ini jadi makin worth dan memang paling powerful di kelasnya. HP 3 jutaan mana yang punya skor Antutu mencapai 1,2 jutaan berkat chipset sekelas Dimensity 8300 Ultra, terus ada storage bertipe UFS generasi keempat, desainnya cakep, apalagi yang pakai finishing vegan liternya bikin tampilannya jadi terasa mewah. Bahkan di bagian kamera utama sebesar 64 megapiksel juga tetap dibenamkan OIS dan Gyro AES biar hasilnya lebih optimal. Intinya X6 series tuh baik yang non-pro atau yang versi pro ini menurut kami sih sama-sama worth it-nya. Aslinya yang terakhir ini harusnya masuk di kelas 4 jutaan. Tapi karena ada yang jual di harga 4 juta lebih sedikit, jadi sekalian saya masukkan di range harga ini. Apalagi kalau bukan Poco F6 yang pas awal rilis dulu dibanderol dengan harga 5 juta, kini harganya udah turun dan tentunya makin worth to buy. Speknya jelas sudah nggak usah ditanya. Pakai chipset Naga sekelas Snapdragon 8S Gen 3, layar AMOLED 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass Victus, kamera 50 megapiksel ber-OIS dan Gyro AES, serta punya pengisian daya yang ngebut yaitu 90 watt fast charge. Buat yang punya budget sampai 4 juta, agak sayang nih kalau nggak milih seri ini sekalian dibanding seri Poco X6 Pro yang juga sama worth it-nya. Tapi ya balik lagi soal kebutuhan dan budget teman-teman ya. Kan nggak enak kalau apa-apa itu serba dipaksakan. Terus kita lanjut di segmen 4 sampai di 5 jutaan. Di segmen ini ternyata ada Samsung Galaxy A55 yang harga pas awal rilis juga di 6 jutaan, kini harganya sudah menyentuh harga 4 jutaan. Turunnya tuh hampir 2 juta nih. Jelas seri ini makin worth it ya untuk dibeli dan tentunya nggak kalah amannya untuk dipakai jangka panjang. Fitur keunggulannya sih mirip masih identik dengan Galaxy A54, tapi upgrade di bagian chipset yang lebih powerful dan tentunya optimalisasi di bagian kamera jadi lebih baik dibanding seri sebelumnya. Pokoknya kalau misalkan kamu lagi nyari handphone all-rounded, terus aman dipakainya dan jangka panjang, memang Samsung A55 ini bisa jadi pilihan yang cocok lah kalau misalkan budgetnya juga nyampe ya. Selain Samsung A55 ada juga nih Oppo Reno 11 Pro yang pas awal rilis resmi dijual dengan harga 8 jutaan untuk varian 12/5/12GB. Ternyata ada nih yang berani jual di harga 5 jutaan aja. Berbeda dengan desain Samsung yang kalem, kalau Oppo ini memang desainnya terlihat lebih cantik dan mewah.
Di bagian dapur pacu, Oppo Reno 11 Pro ditenagai chipset powerful Dimensity 8200. Palingan sih yang jadi plus minus di bagian desain layar lengkungnya, karena ada juga yang lebih suka model layar flat dibandingkan layar curve karena tidak terbiasa. Pakai kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung lensa tele 32 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Terus untuk kamera selfie 32 megapikselnya pun dijamin hasilnya tuh ciri khas Oppo banget. Terus sekarang ini di segmen yang terakhir. Karena kami bingung, akhirnya kami masukin di 6 juta ke atas. Tapi kali ini kami nggak masukin kelas yang di atas 10 juta, cukup di kelas ini aja. Segmen ini mungkin akan cocok buat teman-teman yang memang lagi nyari flagship atau kelas high-end, tapi budgetnya kurang atau cukupnya sampai di angka itu aja. Pertama ada handphone Asus yang saat pertama kali dibanderol dengan harga 11 juta. Kini harganya sudah turun dan bahkan ada yang jual di harga 7 jutaan aja. Karena sudah pakai kata ultra, membuat ciri khas handphone compact dari Zenfone series ini jadi berubah. Namun tetap untuk spesifikasi masih tetap terasa paling mewah. Ya, Zenfone 11 Ultra ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, layar LTPO AMOLED 144Hz yang diproteksi Gorilla Glass Victus 2, kamera utama 50 megapikselnya berfitur gimbal OIS, lensa pendukung telenya 32 megapiksel support 3 kali optical zoom, hingga lensa ultrawide 13 megapiksel. Video recordingnya pun bisa mencapai 8K meski cuma mentok di 24 fps. Ditopang dengan kapasitas baterai 5500 mAh yang support 65 watt, bikin handphone ini jadi makin sempurna dengan harga barunya saat ini. Ya, walaupun sampai saat ini kami masih belum nyoba, tapi tunggu aja, videonya bakalan ada kok di channel kami, mungkin buat awal tahun kali ya. Nah, kalau yang terakhir ini bukan handphone Android, melainkan saya akan kasih rekomendasi yaitu handphone dari iPhone. Ya, nggak lain dan nggak bukan si iPhone 13 ini. Karena di awal rilis harganya 15 jutaan dan sekarang teman-teman bisa dapetin di harga 7 jutaan, dan saya lihat kemarin di live-nya Kojun tuh bener-bener murah banget. Ini masuk banget nih buat jadi di rekomendasi video kali ini. Performa Apple A15 Bionic di iPhone 13 ini walau sampai tahun depan saya juga yakin tetap bakal smooth dan aman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Buat foto-foto dan video meski punya dua lensa 12 megapiksel untuk kamera dan ultrawide-nya, tapi hasilnya juga cukup memuaskan. Palingan yang masih terasa kurang tuh cuma di bagian daya tahan baterainya, karena cuma ditopang baterai berkapasitas 3240 mAh terus support 15 watt aja. Nah, sekarang baterai health iPhone 13 saya ini di 84%. Padahal umurnya sudah 2 tahun lebih mungkin ya. Gimana kalau menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar buat teman-teman yang juga sudah pakai iPhone 13 ini. Oke, nah itu tadi beberapa rekomendasi smartphone dari kami Flash Gadget, atau mungkin teman-teman ada rekomendasi smartphone lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak sih beberapa smartphone yang belum masuk di rekomendasi tahun ini atau di 2024 ini, karena menurut kami harganya masih sama dengan perilisan atau mungkin harganya kurang turun banyak, jadi nggak saya masukkan di video kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah pakai handphone-handphone yang kami sebutkan di video tadi, silahkan sharing pengalamannya pakai smartphone-nya, terus tulis di kolom komentar, kita berdiskusi bareng lah di kolom komentar biar makin rame. Dan cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.